Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah semua bahan pelajaran atau isi pembelajaran dalam pendidikan Islam. Ini bisa berupa kegiatan, pengetahuan, atau pengalaman yang memang sengaja disusun dan diberikan kepada siswa secara teratur atau sistematis. Tujuannya tentu saja agar siswa bisa mencapai target atau tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan dari kurikulum pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama, membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa. Artinya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat dan selalu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak hanya tahu ilmunya saja, tapi siswa juga diharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas harian mereka, baik dalam berbicara, bersikap, atau berperilaku. Yang ketiga, mencetak generasi yang memiliki ilmu dan akhlak. Artinya, pendidikan Islam tidak hanya mengajar anak-anak menjadi pintar, tapi juga ingin mereka punya akhlak yang baik. Jadi, antara ilmu dan akhlak harus seimbang. Dan yang nomor 4, mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, maksudnya adalah pendidikan Islam harus membina anak secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi otak, tetapi juga dari sisi perasaan dan hati atau jiwa. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam itu ada 4 poin utama. Yang pertama, berbasis Al-Quran dan hadis. Artinya, semua yang diajarkan dalam pendidikan Islam harus merujuk atau bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Yang kedua, berorientasi pada akhlak mulia. Jadi, pendidikan Islam selalu diarahkan agar peserta didik punya budi pekerti yang baik, santun, jujur, dan beradab. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini penting juga, meskipun dasarnya agama, tapi pendidikan Islam tetap harus mengikuti perkembangan teknologi dan zaman agar tidak ketinggalan. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Jadi, pendidikan Islam ingin membentuk manusia yang unggul, bukan cuma dalam satu bidang, tapi dalam semua sisi kehidupannya, baik jasmani, rohani, sosial, maupun spiritual. Komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan utama adalah mencetak manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang kedua, materi ajar berbasis Islam. Isi pelajaran yang disampaikan harus mengandung nilai-nilai keislaman, walaupun mata pelajaran umum. Yang ketiga, metode pembelajaran Islam. Caranya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bisa lewat dialog, keteladanan guru, atau praktek langsung. Yang keempat, evaluasi dan asesmen. Ini penting untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi dan berkembang secara sikap maupun pengetahuan. Yang terakhir, lingkungan dan budaya pendidikan Islam. Suasana sekolah atau lingkungan belajar harus mendukung nilai-nilai Islam, seperti budaya saling menghormati, disiplin, dan semangat menuntut ilmu. Tantangan dan perkembangan pendidikan Islam. 1. Globalisasi dan modernisasi. Dunia terus berkembang. Nilai-nilai luar makin mudah masuk lewat media. Maka pendidikan Islam harus punya cara agar nilai-nilai Islam tetap kokoh di tengah arus global. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Teknologi harus dimanfaatkan, seperti penggunaan aplikasi Islami, media pembelajaran interaktif, hingga kelas daring. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat, bukan tujuan utama. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya. Gaya hidup masyarakat berubah. Pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan dengan konteks kekinian tanpa kehilangan esensinya. Dan yang keempat, pembaruan metode pengajaran. Metode pengajaran tidak bisa hanya ceramah saja,
harus ada variasi, seperti diskusi, praktik langsung, studi kasus, hingga teknologi. Ini akan membuat siswa lebih aktif dan paham. Model-model pendidikan Islam. Terakhir, ada 3 model utama. Yang pertama, model tradisional, berbasis pada kitab klasik seperti yang digunakan di pesantren. Biasanya menggunakan metode sorogan atau bandongan. Yang kedua, model modern, berbasis pada integrasi antara ilmu umum dan ilmu Islam. Contohnya, sekolah yang mengajarkan matematika sekaligus akhlak dan fikih. Yang ketiga, model holistik. Ini adalah gabungan antara pendekatan tradisional dan modern. Tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tapi juga spiritual, sosial, dan emosional siswa. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan Islam harus berkembang mengikuti zaman, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Apa itu nilai dasarnya? Yaitu ada komponen, tantangan, dan model yang kita bahas ini menjadi dasar penting untuk menghadapi era modern secara bijak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.